Kisah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam hidup tahun 820 sampai 750 sebelum Masehi. Nabi Yunus alaihi salam tinggal di Ninawa, Mausil dekat Sungai Tigris, Irak. Nama Yunus disebut dalam Al-Quran sebanyak 6 kali dan diabadikan sebagai nama surah dalam Al-Quran, yakni surat Yunus. Ibunya bernama Mata dari keturunan Bunyamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus alaihissalam untuk berdakwah kepada penduduk Ninawa dan menyampaikan ancaman akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaumnya yang ingkar. Tingkah laku, moral dan akhlak mereka sudah rusak. Tidak sampai di situ, mereka juga banyak yang pecah belah dan mendirikan kerajaan-kerajaan sendiri. Nabi Yunus alaihissalam mengajak kaumnya untuk kembali kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun masih banyak kaumnya yang menyembah kepada selain Allah. Nabi Yunus alaihissalam sudah 30 tahun menyampaikan agama Allah dengan penuh ketabahan dan kegigihan. Akan tetapi selama itu pula Nabi Yunus alaihissalam hanya mendapatkan pengikut sebanyak 2 orang saja. Nabi Yunus alaihissalam kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan siksa untuk kaumnya itu. Akan tetapi sebelum mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yunus alaihissalam sudah meninggalkan kaumnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan siksa pada kaumnya berupa awan yang menghitam, mereka semua memanggil Nabi Yunus alaihissalam. Mereka menyatakan akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengakui kebenaran-kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam sudah meninggalkan kaumnya, menaiki sebuah perahu yang sudah penuh dengan muatan. Tatkala perahu-perahu tersebut berada di tengah lautan, perahu yang penuh muatan itu hampir saja tenggelam karena banyaknya gelombang yang dihadapinya. Semua penumpang perahu pun takut tenggelam. Lalu nakoda perahu berkata, "Dulu perahu ini tidak pernah seperti ini. Mungkin di antara penumpang-penumpangku ini ada salah seorang pelarian. Siapa itu di antara kalian yang menjadi seorang pelarian?" seru nakoda perahu. Semuanya diam. Tidak ada yang menyahut. Kemudian nakoda perahu itu berkata sekali lagi, "Sekarang aku undi saja. Siapa yang menerima undian ini akan aku turunkan dari perahu ini di tengah-tengah lautan." Lalu diundilah penumpang tersebut. Undian tersebut jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam, dan diundinya lagi masih saja jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Disitulah lalu Nabi Yunus alaihissalam diturunkan dari perahu. Tatkala Nabi Yunus alaihissalam berada di tengah-tengah lautan, datanglah ikan besar kemudian menelannya. Nabi Yunus alaihissalam dijuluki dengan panggilan Zunnun karena berada dalam perut ikan besar dengan keadaan gelap gulita selama berhari-hari. Nabi Yunus alaihissalam berada dalam 3 kegelapan, yaitu kegelapan perut ikan, lautan, dan malam ketika berada dalam kegelapan. Nabi Yunus alaihissalam berdoa, "Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim." Seandainya Nabi Yunus alaihissalam bukan termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Nabi Yunus alaihissalam tidak akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keluar dari perut ikan. Setelah berada dalam perut ikan berhari-hari, Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan tersebut ke suatu daerah yang amat gersang. Sementara itu, ia dalam keadaan sakit dan tidak berdaya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan sejenis pohon labu untuk makanan sehari-hari. Setelah itu, Nabi Yunus alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pulang ke kampung halamannya menemui kaumnya. Kaumnya sudah menunggu kedatangannya selama kepergian Nabi Yunus alaihissalam.
Sampailah Nabi Yunus alaihissalam kepada kaumnya yang berjumlah 100.000 lebih, dan alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala mereka kemudian beriman semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat As-Saffat surat ke-37 ayat 147 sampai 148, yang artinya, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, sehingga mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu.